Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Dewi Besari dengan NIM 2200018 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang pemrograman web materi temu 1 sampai dengan temu 4. Oke, langsung aja. Di sini kita akan bahas apa aja sih? Yang pertama, pada temu 1 itu kita akan membahas sejarah dan konsep pemrograman web. Yang temu 2 ada arsitektur pemrograman web berbasis client server. Untuk temu 3 membahas client set programming 1 dengan membahas sintak dasar HTML, formatting dan juga tabel. Selanjutnya untuk temu 4 itu client set programming 2 membahas frame dan form. Oke, langsung aja kita ke temu 1, yaitu tentang sejarah dan perkembangan teknologi. Jadi internet itu kita sebut ada dua ya. Yang pertama international networking, ada dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan dan saling berinteraksi untuk bertukar informasi. Untuk yang kedua yaitu interconnected networking, yaitu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan di seluruh dunia. Nah, itu untuk internet. Jadi gimana sih sejarahnya? Nah, untuk sejarahnya itu kan internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer. Nah, pas bagian perkembangan internet ini itu tuh dimulai sejak 1960-an sebagai proyek penelitian pemerintah Amerika Serikat yang disebut ARPANET. Nah, ARPANET ini dikembangkan sebagai cara untuk menghubungkan komputer yang memungkinkan ilmuwan komputer di seluruh dunia untuk berbagi informasi dan sumber daya. Nah, pada tahun 1980-an, ARPANET ini berkembang pesat dan internet mulai digunakan oleh publik. Protokol transfer file atau FTP dan protokol transfer hypertext atau HTTP dikembangkan untuk memungkinkan pengguna internet untuk mengakses dan berbagai informasi secara mudah. Nah, pada tahun 1990-an ada namanya WWW atau World Wide Web. Itu ditemukan oleh Tim Berners-Lee. WWW ini mengintegrasikan protokol FTP dan HTTP dan memungkinkan pengguna internet untuk mengakses informasi dan sumber daya dalam format yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, selanjutnya itu pada tahun atau abad ke-21-an, perkembangan internet ini semakin cepat. Ada perangkat mobile, komputer tablet, dan teknologi nirkabel telah memungkinkan pengguna internet untuk mengakses informasi dan sumber daya di mana saja dan kapan saja. Terus dalam beberapa tahun terakhir ini, Internet of Things atau IoT juga telah menjadi populer. IoT ini memungkinkan perangkat yang berhubungan internet untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengumpulkan dan membagikan informasi. Nah, ini tuh membuka banyak peluang untuk inovasi teknologi dan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup kita. Nah, di sini ada infrastruktur koneksi ke internet. Ada 3, yaitu ada client server, ada internet, dan intranet. Kalau client server ini ada workstation, itu menghubungkan ke hub, habis itu ke server. Terus kalau yang internet itu ada client web browser, ada Mac dan lain itu terhubung ke internet, lalu ke web server baru request data ke database server. Terus untuk intranet itu mirip-mirip kayak internet, hanya saja dia berhubung dulu ke bagian ke itemnya. Terus untuk selanjutnya yaitu aplikasi berbasis internet. Ada apa aja sih? Yaitu yang pertama ada World Wide Web atau web. Terus ada telnet, ada gopher, chat, ada yang biasa kita sebut dengan email, terus ada newsgroup, ada file transfer protocol yang tadi atau FTP. Selanjutnya yaitu kita bahas ke temu 2, yaitu arsitektur pemrograman web berbasis client server. Nah, kita lihat di sini, gimana sih cara kerja suatu web gitu. Jadi user atau klien itu tuh sedang menggunakan komputer atau handphone atau apa. Nah, dia akan menyambung ke internet itu melalui HTTP. Nah, dia tersambung ke HTTP dan ketika ke servernya, internet pun nyambung menggunakan HTTP lagi. Dan kayak gitu menggunakan HTTP atau HTML file resource untuk menghubungkan ke another user. Jadi author HTML itu dia menuliskan,
Terus ntar kita bakal dapat informasinya itu dari HTTP-nya itu. Terus di sini ada konsep client dan server. Jadi ada dua jenis, yaitu client side dan server side. Nah, kalau client side ini bahasa pemrograman web yang mengolah datanya dilakukan oleh komputer atau pengguna. Sedangkan server side itu bahasa pemrograman yang datanya itu diolah oleh komputer, server atau penyedia. Kalau client berarti dari pengguna, kalau server dari penyedianya. Terus cara kerjanya, kalau yang client side itu sangat sederhana, itu berawal dari hanya memanggil URL-nya melalui browser, kemudian browser mendapatkan web dari si server. Sedangkan cara kerja server yaitu harus menerjemahkan dulu seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke HTML. Nah, perangkat keras contohnya dari klien itu HTML, terus ada CSS, JavaScript, FBScript, VBScript. Terus kalau server side itu ada ASP atau Active Server Page, terus PHP, Java Server Page, dan lain-lain. Nah, bahasa pemrogramannya tuh beda. Kalau client side itu kayak HTML, CSS, JavaScript gitu, sedangkan server side itu ASP platform atau Linux. Kalau di Linux tuh PHP. Nah, karakteristiknya kalau client side itu biasanya berekstensi .html, .css, .js, .htm gitu-gitu, bisa berubah sesuai dengan yang ada. Sedangkan server side itu .asp, .jsp. Jadi karakteristiknya itu. Terus untuk selanjutnya yaitu kita membahas sintak dasar HTML, formatting, dan juga tabel. Jadi HTML yang seperti kita sudah ketahui bahwa Hypertext Markup Language itu bahasa pemrograman yang kita bisa membuat web yang tadi itu. Nah, sayangnya itu HTML elemen ini tuh kan udah ada sintaknya yang diawali dengan tag, terus diakhiri dengan tag, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita mau menggunakan tag atau kita akan menggunakan spasi atau character return atau identity tab gitu, kita nggak bisa, dia akan kebaca space doang, spasi hanya kebaca itu. Jadi kita harus menggunakan kode khusus seperti NBSP itu untuk spasi, LT itu untuk kurung siku buka, GT itu untuk kurung siku tutup, ada AMP itu untuk dan quote untuk petik. Nah, tag dasar HTML yaitu harus ada sintak HTML-nya dong untuk menandai awal dan akhirnya. Nah, jadi di HTML di tag HTML dasar ini yang pertama itu HTML yang ditulis di bawah, terus di dalamnya itu ada head atau header-nya untuk kepalanya, terus ada title untuk judul bagian atasnya itu, terus body ini kita bisa ngisi apa aja kayak di dalamnya gitu. Terus untuk tag yang lain itu ada tag paragraf untuk membuat paragraf, ada tag atribut seperti kita pengen buat kalimatnya tebal, miring, atau di garis bawah. Terus ada superscript atau subscript itu untuk kayak bagian huruf yang dicetak tinggi dan dicetak rendah, jadi kayak misal pangkat, atau mungkin di kimia tuh ada bagian 2 di bawah gitu. Terus ada tag ganti baris atau row, jadi kita nggak bisa enter kayak tadi, soalnya dia akan kebaca spasi, jadinya kita pakai BR untuk new line. Terus ada tag font, ada untuk mengganti-ganti font kayak warna, ukuran, terusan tipenya. Terus ada tag garis mendatar, ada tag untuk menambahkan gambar, ada tag link, dan juga tag tabel untuk membuat tabel. Terus selanjutnya adalah frame dan form. Frame itu seperti apa sih? Jadi frame itu tuh untuk sebuah kayak kita tuh bisa loh membagi-bagi setiap bagian, kayak misal bagian sidebar, terus bagian header. Nah, kita bagi-bagi, kita petak-petak tuh bisa. Nah, ada apa aja sih tagnya? Ada frame set itu untuk mendefinisikan himpunan frame. Ada frame-nya itu sendiri itu untuk mendefinisikan frame-nya. Terus ada iframe itu untuk mendefinisikan sebuah frame inline. Jadi tidak semua browser mendukung. Terus ada atributnya juga, ada row, column, frame border color, scrolling, src, name, dan lain-lain. Terus ada lagi margin width, margin height, north size, target, itu untuk semuanya itu untuk mengatur stylenya si frame ini.
Terus selanjutnya yaitu atribut dan sintaknya form. Form yang kita ketahui sendiri bahwa itu tuh formulir, berarti kita bisa menambahkan data atau kita bisa mengambil data dari luar untuk kita simpan. Biasanya itu yang kalian ketahui kan Google Form gitu kan. Nah, sama seperti form di sini, hanya saja kita buat sendiri nih. Nah, sintak khususnya itu form action, nama actionnya. Contohnya itu kayak misal kita buat teks itu berarti kita actionnya text bar gitu, text box gitu. Metodenya itu ada get sama post, ini ntar akan diambil pada saat kita ada belajar PHP. Itu kalau get berarti kita mengambil datanya, kalau post kita menampilkan datanya. Nah, kayak contohnya ini input name, nama. Terus ada type-nya, ini kita bisa checkbox itu untuk memilih, radio tuh ini satu saja, submit kirim, set ngulang, dan lain-lain. Terus ini contohnya nih, ada kayak form metodnya nih post. Nah, X-nya tuh di proses.php. Jadi ntar ini datanya bakal di post di file namanya proses.php. Terus di sini ada input type nya teks. Nah, ntar kita masukin, terus ada input checkbox. Ini di sini kita milih kayak name-nya, ada var2, var3 dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada bagian option, ada kayak untuk memilih alamat kayak Bulgaria, United Kingdom. Terus juga ada Textera ini untuk kayak komen atau alamat yang besar, dan ada submit. Oke, jadi itu saja rangkuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.